Ya, tadi kita sudah saksikan dua anggota DPR RI juga Komisi 13 menyampaikan pendapat mereka. Untuk itu kita langsung akan tanyakan saja kepada pihak kepolisian apa respon mereka dan juga kuasa hukum atau penasihat hukum dari keluarga ADP. Sudah bergabung bersama kami penasihat hukum keluarga ADP Firza Benzani Tanjung. Selamat sore Bung Firza, terima kasih sudah hadir. Dan telah hadir pula Kasubit Penmasbid Humas Polda Metro Jaya AKBP Reynold Simanjuntak. Selamat sore Pak Reynold Simanjuntak. Selamat sore Mas David. Ya. Firza. Baik, terima kasih sudah hadir bersama kami. Dan sekarang saya, boleh Pak Firza di unmute ya audionya. Tadi belum keluar suaranya. Baik. Saya langsung saja, sebelum nanti akan ke Bung Firza, mungkin saya ingin tanyakan juga kepada Pak Reynold terlebih dahulu. Pak, bagaimana Polda menyikapi apa yang disampaikan oleh dua anggota Komisi 13 DPR RI tadi, diantaranya mengenai membuka kembali kasus ini, penyelidikan baru, dan kemudian bahkan ada ekshumasi begitu ya, dari jenazah ADP. Ya, pada prinsipnya Polda Metro Jaya, ya, kita sangat menghormati langkah-langkah dan setiap kebijakan hal yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk mencari fakta yang sebenarnya dan meminta melaporkan ini kepada lembaga negara DPR RI. Ya, rekomendasi, kesimpulan, apalagi dari DPR RI sudah pasti nanti akan kita coba dalami, ya, tapi yang pasti kita kembali lagi ke harfiah atau pembuktian apakah ini ada unsur pidana atau tidaknya. Bila nanti ternyata ada novum baru, ada alat bukti atau barang bukti baru yang kami sampai sekarang masih menunggu dari pihak keluarga yang menyampaikan bahwa ada alat bukti baru. Sementara juga penyelidik sampai saat ini masih mencari handphone dari korban almarhum ADP. Ya, kami ulangi, sampai saat ini penyelidik masih mencari keberadaan handphone ADP yang sama-sama menjadi pertanyaan kita di mana handphone tersebut. Bahkan pada kesempatan forum ini juga kami sampaikan kepada masyarakat, apabila dia menemukan handphone tersebut, tolong hubungi kantor kepolisian terdekat, serahkan ke kantor polisi terdekat, atau hubungi 110, kami akan menjemput handphone tersebut. Nah, kita nanti setelah kita temukan handphone tersebut atau ada alat bukti lain atau novum baru atau keterangan baru, nanti kita uji, kita persesuaikan lagi dengan keterangan-keterangan yang sudah dikumpulkan oleh penyelidik, apakah ada keterkaitan barang bukti, kemudian apakah ada hal-hal yang bisa membuka ini menjadi tabir ini menjadi ke penyelidikan. Ya, segala sesuatu itu masih bisa terbuka, masih bisa terjadi. Nah, untuk melaksanakan ekshumasi atau otopsi ulang, ya seperti saya sampaikan, kita terbuka, ya, segala sesuatu itu bisa, kemungkinan itu bisa saja terjadi, ya, dari pihak penyelidik, Direktorat Pidana Umum, ya, ayo kalau memang kita ekshumasi ulang, kita ekshumasi ulang, ya, biar nanti pihak keluarga, ya, terus masyarakat semua, kita sama-sama kita buka tabir ini, kita ungkap apakah masih nanti pada kesimpulan yang sama, ya, tidak ada keterkaitan orang atau perbuatan orang yang untuk melakukan pidana di situ, dan belum ditemukan unsur pidana di situ, atau ternyata ada pelaku atau ada tindak pidana di situ. Demikian. Baik, Mas. Pak Reynold, tadi Anda juga menyebutkan mengenai handphonenya yang hilang begitu ya. Memang dari dulu sempat hilang dan bahkan sempat pihak keluarga, kalau tidak salah nanti mungkin boleh dikonfirmasi lagi dengan Pak Firza, itu adalah pernah aktif kembali sosial medianya dalam beberapa waktu yang lalu. Nah, setahu saya yang punya teknologi untuk mencari handphone yang hilang itu hanya dua, Pak. TNI atau enggak Polri gitu. Nah, ini bagaimana? Apakah memang Polri tidak dapat menemukannya atau bagaimana?
Sebenarnya untuk kronologis WA aktif kembali itu sudah dijelaskan oleh penyelidik ke pihak keluarga, di mana saya bacakan Mas ya, pada tanggal 8 Juli 2025, itu tim Osnal, Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi bahwa ada laptop di ruang kerja almarhum ADP di kantor. Nah, kemudian laptop itu dibuka oleh penyelidik. Nah, disitulah WA masih terkonek di laptop tersebut. Dan disitulah centang 2-nya masuk di WA korban ADP. Itu untuk WA. Kemudian untuk media sosial yang handphone, atau saya sebut saja ya, Instagram, itu dia memang punya fasilitas, ya, memang punya fasilitas apabila pemilik akun tersebut, ya, diketahui dan dengan sumber informasi yang mereka dapatkan dari Instagram bahwa pemilik akun tersebut sudah meninggal dunia, maka mereka akan membuat status, memang ada fasilitas dari Instagram, yaitu remembering, yang artinya kalau bahasa Indonesia mengenang. Siapapun masih bisa melihat akun tersebut, namun tidak ada lagi yang bisa mengakses untuk masuk apabila memiliki password atau apapun, itu langsung di-ban oleh Instagram. Tapi untuk akun tersebut tetap ada di Instagram untuk mengenang pemilik akun tersebut. Demikian, Mas. Ya, sementara yang untuk teknologi itu bagaimana, Pak? Artinya hanya dari pihak kepolisian sebenarnya kan yang memiliki kemampuan untuk ada teknologinya untuk mencari handphone yang hilang itu. Bukan cuma pihak kepolisian sih, sebenarnya dari KPK juga bisa, pokoknya dari aparat penegak hukum rata-rata memiliki kemampuan itu. Tapi masalahnya yang namanya alat bukti device yang namanya handphone, kemudian laptop, kemudian yang intinya menggunakan sinyal wifi atau apapun itu yang berhubungan dengan jalur internet, itu bisa deteksi kalau device tersebut atau alat tersebut atau handphone tersebut itu dalam posisi on. Begitu dia on, maka bisa terdeteksi di mana posisinya, kapan dia on, kapan dia hidup. Nah, itu. Selagi handphone tersebut, device tersebut tidak dihidupkan atau tidak dalam kondisi mati, tidak bisa ditemukan secara IT atau secara teknologi oleh tim penyelidik. Baik. KN ini merupakan oknum TNI Angkatan Darat dengan pangkat sersan kepala. Serka-N menelpon kepada Kopda F, ini juga merupakan oknum Angkatan Darat. Dari kasus tersebut masih ada 1 orang yang belum tertangkap. Ini adalah DPO-nya, sangka atas nama EG. Inside Story, Selasa, pukul 8:30 malam di Sindo News TV. Rangkuman peristiwa di akhir pekan. Terus mengungkap praktek ratusan warga rela anti pajak. Melihat pemberitaan dari banyak sisi. Prabowo Subianto juga untuk menyerap gabah kering panen petani yang faktanya juga bahwa beliau masih dalam pemulihan. Ini harus diperbaiki gitu ya. Sindo Files Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 6 sore di Sindo.